Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, kami memasuki masa Paskah dengan diawali dengan Minggu Palma. Tentu kami untuk paling tidak di seminggu ini mau menghadiri, merayakan, menikmati, merasakan makna kehidupan kami yang abadi. Bantu kami ya Bapa untuk memberikan waktu hati di hari-hari ini, di masa pekan suci. Terpujilah nama-Mu yang sepanjang segala masa. Para saudara, jujur, kalau kita mau menikmati, membaca, merenungkan kisah detik-detik Yesus diperlakukan dengan kejam, diperlakukan dengan hina, diperlakukan dengan semena-mena, seperti binatang yang tidak layak untuk hidup. Itulah kalau kita membaca Injil Matius, kita bisa merasakan kesakitan, kepedihan yang dialami Yesus. Dan itu bisa kita lihat dalam film The Passion, ketika Beato Ani Emmerich melukiskan gambaran visioner Yesus Kristus. Maka sebetulnya pengalaman Yesus juga menjadi pengalaman kita semua. Yesus dilucuti dari segala sakit penyakitnya, dari segala penderitaan, dari segala gelar keilahiannya yang dulu nampak begitu gagah, begitu perkasa, begitu dahsyat, menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan orang, membangkitkan orang mati. Tidak ada penyakit manapun yang tak dapat disembuhkan oleh Yesus. 38 tahun orang sakit disembuhkan Yesus. Dan seolah-olah itu sekarang sirna, hancur, lebur. Mengapa terjadi demikian? Mengapa cara Tuhan memperlakukan anaknya sendiri dengan cara yang begitu sadis? Dan mengapa Tuhan menjungkir balikan pemikiran, harapan manusia, di mana manusia mengharapkan kegemilangan, kejayaan, kedikdayaan, kekuasaan, kehebatan. Tapi sekarang dibiarkan runtuh, hancur, lebur. Tak seorang pun dapat mengerti dan memahami. Dan bahkan bangsa Yahudi pun tak dapat mengerti, tak dapat memahami apa yang mereka janjikan dalam perjanjian lama ketika kejayaan bangsa Israel akan kembali lagi, ternyata tidak ada. Saudara, menurut saya inilah yang kita sebut dengan pertobatan, inilah yang kita sebut di mana kita diajak untuk tidak menjadikan pikiran, harapan manusiawi kita dihancur leburkan, dibuat kosong, dibuat nista, dibuat tak berdaya. Seolah-olah kekuasaan kegelapan yang menang, yang jaya, yang hebat. Seolah-olah semua cara manusiawi kita dihancurkan oleh Tuhan. Saya mendapat kesan seperti itu ketika membaca teks Matius ini. Dan kenyataan-kenyataan yang kita alami, di mana akhirnya kesombongan, keangkuhan, keegoan, gambaran yang cemerlang dari manusia dihajar, lepaskan. Bukan kehendakmu, tapi kehendakku yang terjadi. Seperti itu kira-kira kata-kata Tuhan kepada Yesus, anaknya sendiri. Bahkan anaknya sendiri pun diperlakukan seperti itu, hanya taat kepada kehendak Bapa, hanya taat kepada kehendak Bapa, taat kepada kehendak Bapa, mengikuti aliran-aliran rahmatnya, tidak ada yang lain. Saudara, hari-hari ini, saat-saat ini, ego kita, kesombongan, gunung keangkuhan kita dihancur leburkan, dinistakan, dikosongkan. Itulah minggu suci, itulah minggu
pekan suci. Dan kita bisa melihat bagaimana Tuhan itu menjungkir balikan dari penderitaan kepada kebangkitan, ya, dari kesulitan kepada kebahagiaan. Masa yang hari suci yang harus manusia hayati, alami, rasakan, nikmati. Ketika harus mengalami kebangkitan itu tidak ada lain. Semoga kita mengizinkan diri kita sendiri merasakan dan mengalami, ikuti aluran air itu, supaya gelombang-gelombangnya lah yang akhirnya menang, bukan gelombang-gelombang egois. Dan kelembutan cara Tuhan menyelamatkan manusia dengan membangkitkan Yesus dari mati, begitu lembut, tapi begitu dahsyat. Dan itu menjadi kekal abadi. Kebangkitan Yesus, kemuliaan Yesus. Tak hanya di dunia tapi kemudian di surga, di abadi. Tuhan menjanjikan keabadian yang penuh di sana, bukan hanya di sini, di sana. Semoga Anda dan saya memasuki misteri cerita ini dengan penuh penyerahan, penuh kehampaan, ketiadaan, kekosongan, kenistaan. Tuhan memberkati Anda dan memberkati kita semua. Biarkanlah gunung semua yang kita dilepaskan, disingkirkan. Tuhan memberkati Anda dan saya. Semoga kita tidak sombong dan angkuh, tapi mengizinkan, membiarkan Dia bekerja. Bapa.